Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di mata kuliah Aljabar Abstrak, dosen pengampu Ibu Masruratul Laili MSc. Kami di sini akan membahas tentang homomorfisme dan isomorfisme ring. Anggota kelompoknya yaitu yang pertama saya sendiri Lutfi Faridatul Jamil NIMT 2018-7006. Kemudian yang kedua Hasanah Juwita Sari NIMT 2018-7012. Kemudian yang ketiga Faiz Faikoh NIMT 2018-7031. Untuk subbabnya yang pertama yaitu definisi homomorfisme ring, kemudian definisi isomorfisme ring, kemudian yang terakhir teorema-teorema terkait homomorfisme dan isomorfisme ring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Lutfi Faridatul Jamil NIMT 2018-7006 akan membahas tentang definisi homomorfisme ring. Diberikan ring A dan B serta suatu pemetaan fungsi f dari A ke B dinamakan homomorfisme ring jika yang pertama f mengawetkan operasi penjumlahan. F dalam kurung A plus B sama dengan FA plus FB. Kemudian yang kedua, F mengawetkan operasi perkalian. F dalam kurung A kali B sama dengan FA kali FB untuk setiap AB anggota dari A. Kemudian untuk contohnya, yang pertama, diketahui A ring dan didefinisikan fungsi identitas pemetaan F dari A ke A dengan FA sama dengan A untuk setiap A anggota dari A. Fungsi F merupakan homomorfisme ring karena F dalam kurung A plus B sama dengan FA plus FB dan F dalam kurung A kali B sama dengan FA dikali FB. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu diberikan ring Z terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dan Z6 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Didefinisikan pemetaan mu Z dari Z ke Z6 yaitu mu n sama dengan n bar untuk setiap n anggota dari Z. Mudah ditunjukkan bahwa untuk setiap n1, n2 anggota dari Z berlaku mu n1 plus n2 sama dengan mu n1 plus mu n2. Kemudian mu n1 dikali n2 sama dengan mu n1 dikali mu n2. Nah, oleh karena itu mu merupakan homomorfisme ring. Nah, itulah tadi penjelasan dari homomorfisme ring. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya di sini Hasanah Juwita Sari akan menjelaskan tentang definisi isomorfisme ring. Jadi, untuk definisi isomorfisme ring yaitu apabila pemetaan P memetakan R ke R aksen adalah pemetaan bijektif, maka P suatu isomorfisme. Selanjutnya, jika P memetakan R ke R aksen suatu isomorfisme, maka dapat dikatakan bahwa R isomorfisme dengan R aksen. Adapun suatu ring dikatakan isomorfisme apabila memiliki dua persyaratan. Itu yang pertama homomorfisme. Untuk yang kedua yaitu pemetaan bijektif. Adapun pemetaan bijektif di sini yaitu suatu pemetaan yang injektif juga pemetaan yang surjektif seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pada contoh berikut ini. Jika diketahui ring R penjumlahan dan perkalian isomorfis dengan ring R positif perkalian dan penjumlahan. Apabila didefinisikan suatu pemetaan dari R ke R positif dengan definisi sebagai berikut, yaitu P memetakan R ke R positif dengan Pi A sama dengan E pangkat A untuk setiap
A elemen R. Jadi untuk membuktikan bahwa P suatu isomorfisme, maka P harus bijektif dan P suatu homomorfisme. Berikut adalah penyelesaiannya. Baik, kita akan buktikan bahwa suatu pemetaan yang bijektif itu kan ada dua. Untuk yang pertama, kita harus membuktikan bahwa P tersebut pemetaan yang surjektif. Kemudian langkah kedua, kita akan buktikan P adalah injektif. Untuk yang pertama, kita akan buktikan P adalah suatu pemetaan yang surjektif. Misal, diberikan sembarang B elemen R positif dan A elemen R, maka B sama dengan E pangkat A, sehingga A sama dengan ln B. Diperoleh PA sama dengan E pangkat A, kemudian kita substitusikan A sama dengan E, maka E ln B sama dengan B, sehingga P suatu pemetaan yang surjektif. Untuk selanjutnya, untuk membuktikan P adalah suatu pemetaan yang injektif, maka kita andaikan P A1 sama dengan P A2, maka E pangkat A1 sama dengan E pangkat A2. Adapun E pangkat A1 min A2 sama dengan 1, dan A1 sama dengan A2 sama dengan 0, A1 sama dengan A2. Karena nilai Pi A1 sama dengan Pi A2 sama dengan A1 sama dengan A2, maka Pi adalah fungsi yang injektif atau satu-satu. Jadi untuk Pi di sini fungsi bijektifnya terbukti. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita harus membuktikan bahwa Pi itu adalah suatu homomorfisme. Jadi Pi A plus B sama dengan Pi A dikali Pi B, sama dengan E pangkat A plus B, sama dengan E pangkat A dikali E pangkat B, sama dengan Pi A dikali Pi B. Jadi terbukti bahwa Pi adalah suatu homomorfisme. Jadi untuk ring R penjumlahan dan perkalian itu isomorfis dengan grup R positif perkalian dan penjumlahan. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang isomorfisme ring. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Fa'iqah, NIM T 2018-7031. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang teorema-teorema terkait homomorfisme dan isomorfisme ring. Nah, di sini yang pertama yaitu homomorfisme ring. Jika F memetakan A ke B, homomorfisme ring, maka FA ring bagian dari B. Di situ bisa kalian lihat pada gambar bukti karena F dalam kurung 0 sama dengan 0 aksen, maka paling tidak F dalam kurung A mengandung F dalam kurung 0, sehingga F dalam kurung A bukan himpunan kosong. Nah, karena F itu mengawetkan operasi penjumlahan, maka F merupakan homomorfisme grup dari A, plus ke B, plus. Oleh karena itu, F dalam kurung A tertutup di bawah operasi penjumlahan dan berlaku juga F dalam kurung X negatif F dalam kurung Y sama dengan F dalam kurung X ditambah negatif F dalam kurung Y terletak dalam F dalam kurung A untuk semua Fx, Fy dalam Fa. Nah, berarti Fa itu tertutup terhadap operasi penjumlahan. Karena F mengawetkan operasi perkalian, maka F dalam kurung X, F dalam kurung Y sama dengan F dalam kurung XY untuk semua Fx, Fy dalam F dalam kurung A, dan dengan mengingat A itu tertutup, maka XY dalam A, sehingga Fx, Fy dalam Fa. Berarti F dalam kurung A tertutup terhadap operasi perkalian. Selanjutnya, jika F file dan F
memetakan F ke B homomorfisme ring, maka berlaku salah satu. Nah, isomorfisme antara F besar dan peta dari F atau F merupakan homomorfisme spell atau trivial, yaitu Fx sama dengan 0 untuk semua X. Di sini terbukti karena curve F subset F merupakan ideal dari felt F, dan dengan mengingat teorema maka berlaku salah satu curve F sama dengan kurung kurawal 0 atau curve F sama dengan F. Jika curve F sama dengan kurung kurawal 0, maka F injektif dan akibatnya isomorfisme dari F ke F dalam kurung F. Di sini karena F pasti surjektif dan F ke F dalam kurung F. Nah, jika curve F sama dengan F, maka jelas bahwa untuk setiap X dalam F berlaku X elemen dari curve F atau Fx sama dengan 0. Selanjutnya teorema isomorfisme ring. Yang pertama di sini misalkan R dan R aksen adalah suatu ring bila mu adalah suatu homomorfisme dari R pada R aksen dengan kernel K, maka R aksen kongruen dengan R per K. Di sini dibuktikan misalkan tau sama dengan R per K R, maka tau sama dengan dalam kurung K plus A sama dengan mu A. Akan ditunjukkan bahwa mau merupakan suatu pemetaan. Nah, misalkan K plus A sama dengan K plus B, di mana K plus A, K plus B elemen dari R per K, maka tahu dalam kurung K plus A sama dengan mu A dan tahu K plus B sama dengan mu B. Jika mu adalah homomorfisme, maka mu A negatif B sama dengan mu A negatif mu B. K ditambah A sama dengan K ditambah B, berarti juga A negatif B elemen dari K, sehingga mu dalam kurung A negatif B sama dengan 0 aksen. Mu dalam kurung A negatif mu dalam kurung B sama dengan 0 aksen. Mu A sama dengan mu B. Tahu K plus A sama dengan tahu K plus B. Jadi tahu merupakan suatu pemetaan. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa tahu merupakan suatu homomorfisme. Tahu K plus A ditambah K plus B sama dengan tahu K ditambah dalam kurung A plus B sama dengan mu dalam kurung A plus B sama dengan mu A ditambah mu B sama dengan tahu dalam kurung K plus A ditambah tahu dalam kurung K plus B, dan tahu dalam kurung K plus A dikali K plus B sama dengan tahu K ditambah dalam kurung A plus A dikali B sama dengan mu dalam kurung A dikali B sama dengan mu A dikali mu B sama dengan tahu dalam kurung K plus A dikali tahu dalam kurung K plus B. Jadi tahu merupakan suatu homomorfisme. Selanjutnya yang ketiga akan ditunjukkan bahwa tahu bersifat injektif dalam kurung 1 negatif 1. Misalkan mu dalam kurung A sama dengan mu B, K plus A sama dengan K plus B, mu A sama dengan mu B, mu A ditambah mu B sama dengan 0 aksen. Jadi mu A ditambah B sama dengan 0, itu berarti A negatif B elemen dari K, sehingga K plus A sama dengan K plus B. Jadi T bersifat injektif dalam kurung 1 negatif 1. Selanjutnya yang terakhir akan ditunjukkan bahwa T bersifat surjektif. Misalkan B elemen dari R aksen, berarti B sama dengan mu A untuk suatu A elemen dari R. Diketahui A elemen dari R dan F sama dengan R per K, berarti A dibetakan ke K ditambah A elemen dari R per K. Kita pilih C sama dengan K ditambah A elemen dari R per K, sehingga TC ditambah T dalam kurung K plus A sama dengan mu A sama dengan B elemen dari R aksen. Jadi T bersifat surjektif. Terbukti terdapat isomorfisme dari R per K ke R aksen. R aksen kongruen dengan R per K atau R per K kongruen dengan R aksen.
Selanjutnya, teorema yang kedua yaitu misalkan R dan R aksen adalah suatu ring dan mu adalah homomorfisme dari R pada R aksen dengan kernel K. Bila S aksen adalah suatu ideal dari R aksen dan S adalah suatu ideal dari R, maka S per K kongruen dengan S aksen. Untuk S sama dengan buka kurawal A, elemen dari R, sedemikian hingga mu A elemen dari S aksen tutup kurawal. Ini dibuktikan. Untuk membuktikan teorema ini, maka terlebih dahulu perlu kita buktikan bahwa S adalah merupakan ideal dari R. Dari definisi ideal diperoleh, yang pertama, S tidak sama dengan pi, maka terdapat 0 elemen dari R sehingga mu 0 sama dengan 0 aksen dan 0 aksen elemen dari S aksen. Yang kedua, S merupakan himpunan bagian dari R sehingga S subset R. Yang ketiga, misalkan A, B elemen dari S sehingga diperoleh A elemen dari R, mu A elemen dari S aksen dan B elemen R, mu B elemen dari S aksen. Jika A plus B elemen dari R, maka mu A ditambah B sama dengan mu A ditambah mu B elemen dari S aksen. Kemudian yang terakhir di sini misalkan A elemen dari S dan R elemen dari R. Untuk ideal kiri, misalkan A elemen dari R dan R elemen dari R. Mu RA sama dengan mu R dikali mu A, sehingga mu A elemen dari S aksen dan mu R elemen dari R aksen. Karena S aksen merupakan ideal R aksen, maka diperoleh mu RA sama dengan mu R dikali mu A. Jadi RA elemen dari S, sehingga S merupakan ideal kiri di R. Untuk ideal kanan, misalkan A elemen R dan R elemen dari R, maka mu AR sama dengan mu A dikali mu R, sehingga mu A elemen dari S aksen dan mu R elemen dari R aksen. Karena S aksen merupakan ideal R aksen, maka diperoleh mu AR sama dengan mu A dikali mu R. Jadi AR elemen dari S, sehingga S merupakan ideal kanan di R. Maka dapat disimpulkan bahwa S adalah ideal di R. Berikutnya akan ditunjukkan bahwa K subset S. Misalkan K elemen dari K besar dan mu K sama dengan 0 aksen elemen dari S aksen, sehingga K elemen dari S yang berarti setiap K elemen K, K elemen K, K elemen dari S. Dapat disimpulkan K subset dari S. Jadi pemetaan mu yang dibatasi pada S mendefinisikan suatu homomorfisme dari S ke S aksen dengan kernel K. Sehingga berdasarkan teorema pertama isomorfisme, terbukti bahwa terdapat isomorfisme dari S per K ke S aksen. S aksen kongruen dengan SK atau SK kongruen dengan S aksen. Itulah tadi penjelasan dari homomorfisme dan isomorfisme ring. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.